Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberikan kesehatan dan diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga dapat bekerja dengan baik, kita dapat berbisnis dan berdagang dengan baik. Sahabat YouTube rahimakumullah, ancaman orang yang curang dalam berbisnis dan berdagang, maka marilah kita hindari. Berdagang dan berbisnis adalah salah satu jalan seseorang untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan, atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Di era modern seperti saat ini, antusiasme khususnya para anak muda untuk mulai berbisnis sangat tinggi sekali, sehingga banyak para tutor-tutor yang ikut meramaikan dengan membuka kelas-kelas online dalam tema menjadi pembisnis yang sukses atau pedagang yang sukses. Selain mereka, banyak juga orang-orang yang demi berlangsungan hidupnya dan keluarganya serta memenuhi kebutuhan hidupnya dengan berdagang dan berbisnis. Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan pengeluaran yang sekecil-kecilnya, itulah bunyi teori ekonomi yang sering kita dengar. Akan tetapi, banyak pengikut teori tersebut yang menelan mentah-mentah pemahaman tersebut tanpa melihat aspek yang lain, yaitu apakah keuntungan yang didapat merugikan orang lain dan mengambil hak orang lain atau tidak. Salah satu caranya adalah dengan mengurangi timbangan. Allah sendiri mengancam para pelaku yang curang dalam menakar dan menimbang. Allah berfirman di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1 dan 3 yang artinya, celakanya bagi orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran orang lain, mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Dari ayat di atas secara jelas Allah mengancam hambanya yang buat curang dalam berbisnis dan berdagang. Bahkan di ayat selanjutnya dijelaskan bahwa orang-orang dengan ciri di atas akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Jika kita telisik lebih dalam ayat-ayat di atas, curang yang dilarang dalam berdagang atau berbisnis, yaitu mengurangi timbangan, juga mempunyai arti mengurangi hak orang lain. Karena mengurangi timbangan secara tidak langsung akan mengurangi hak beberapa kualitas dan berat barang yang seharusnya didapat oleh orang tersebut. Sahabat YouTube rahimakumullah, selain curang dengan mengurangi timbangan yang dimurkai Allah, Rasulullah pun juga marah dengan kecurangan-kecurangan yang lainnya, yaitu tidak jujur terhadap barang yang dijual. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang pernah menyaksikan Rasulullah SAW berjalan di pasar melewati setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam makanan tersebut. Lantas tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah. Maka beliau bertanya, "Apa ini wahai pemilik makanan?" Pemilik menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, makanan tersebut terkena air hujan." Beliau bersabda, "Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian atas makanan agar manusia dapat melihatnya? Barang siapa menipu atau curang, maka dia bukan dari golongan kami." Hadis riwayat Muslim. Sahabat YouTube rahimakumullah, tidak ada yang baik dari kecurangan dalam berbisnis dan berdagang. Jika memang itu terasa menguntungkan sesaat secara duniawi,
akan tetapi mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal itu juga berlaku di dalam setiap pekerjaan yang dilakukan secara curang yang bisa mengurangi hak orang lain dan merugikan orang lain. Mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan pengeluaran yang sedikit-sedikitnya memanglah baik. Akan tetapi jika itu dilakukan dengan curang, maka mendapatkan keuntungan yang lebih sedikit dengan cara yang halal dan tidak mendapatkan murka Allah itu lebih baik. Wallahu alam bisawab. Sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian video saya kali ini. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.